Indonesiakan, apalagi kalau dijawakan. Nah ini kan penerjemahan Alkitab dalam konteks budaya kan. Orang mengatakan bahasa aslinya, Yesus anak Daud kasihanilah kami, gitu kan. Itu bahasa aslinya. Di bahasa Inggrisnya juga Jesus son of David, have mercy on us, gitu aja. Singkat sekali. Tapi bagi orang Jawa mosok rek Gusti Yesus jambal. Yesus ora pantes no. Budaya Jawa nggak pantas ngomong gitu. Saya punya temen orang Barat tinggal di Bandung. Satu saat dia nyetir mobil bersama anaknya. Anaknya di belakang, saya di depan. Karena mobil macet mau nabrak mobil depannya direm mendadak. Cheat gitu. What happened? John. Umur petang tahun nyerut bapak John bagaimana? Itulah orang Barat itu. Tetapi saya tidak bisa mengatakan mereka salah. Budaya mereka seperti itu. Demikian juga ketika diterjemahkan dalam budaya Barat, Jesus son of David, have mercy on us. Tidak masalah. Tapi bagi orang Jawa, Yesus sih Gusti kok dijambal, piye tuh langsung dikatakan Gusti Yesus, kurang puas ditambahi tuh Gusti Yesus ya kan, supaya pantas gitu loh. Daud memangnya udah bakul Daud yang ngarep dalang itu Daud. Duh Gusti Yesus tedakipun Sang Prabu Daud. Nah, ditambahi lagi Sang Prabu. Jangankan Daud Sang Prabu. Orang Jawa nyebut Fir'aun yang kafir itu aja Prabu Pringon. Itu bahasa Jawanya. Mugi paduka melasi dumateng kawula. Saya tidak bisa membayangkan kalau membaca Alkitab bahasa Jawa ditilawatkan. Itu mungkin satu pasal semalam itu. Nggak habis-habis. Tapi kalau ditembangkan cocok. Wonten malih jangkaning negari. Wah, cocok kalau ditembangkan kan. Tapi memang itu khas kebudayaan masing-masing. Saya kembalikan. Nabi Exodus adalah nabi yang membawa misi pembebasan. Seperti Musa membawa misi pembebasan, Musa kedua, nabi yang akan datang juga membawa misi pembebasan. Tapi bukan sekedar pembebasan dari Fir'aun alaihi laknat, tapi dari iblis alaihi laknat. Bapaknya segala Fir'aun itu adalah iblis. Bukan hanya Bani Israel, Bani Israel di tanah perbudakan di Mesir, tapi Bani Adam, seluruh umat manusia, tidak sekedar dari penjajahan fisik Fir'aun, tapi penjajahan lahir batin dari cengkeraman iblis alaihi laknat. Misinya sama, tapi lebih sophisticated, lebih mendasar, satu kali untuk selama-lamanya. Saya ditanya kenapa di Kristen kok tidak ada ruatan, karena sudah diruat satu kali untuk selama-lamanya, yaitu lewat korban Kalvari. Lalu bahan-bahannya Paskah ini lambangnya masih sama. Ini nggak usah dicari-cari, memang sama. Contohnya, Paskah itu artinya apa sih? Paskah itu bahasa Ibrani artinya Pesah, dilalui. Zaman dulu itu kan Fir'aun alaihi laknat itu kan mokong itu. Dikongkon tobat, tidak tobat-tobat. Lalu Tuhan kasih itu 10 bala. Sampai yang terakhir itu 10 bala itu anak sulung mati. Padahal anak sulung itu kan pewaris keturunan. Berarti dipunahkan itu seluruh Bani Mesir itu. Kemudian Tuhan kasih tanda pada umatnya. Hei wong sing percaya nyang aku, gawe korban. Korban dari kambing, bukan dari babi waktu itu. Kemudian darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu gitu. Nah, setiap malaikat maut yang mendapati pintu itu melewati. Jadi orang yang ada darah penebusan dilewati, pesah oleh kematian. Nah, lambangnya apa? Lambangnya tetap roti tak beragi, roti kesengsaraan. Tapi ketika Yesus memperingati Paskah Yahudi, dia tidak mengatakan inilah roti kesengsaraan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Nah, berarti Yesus itu Musa baru. Dia memberikan misi pembebasan. Jadi Yesus itu nabi. Nabi juga. Jangan nabi tidak populer. Kalau nabi tidak populer, Ulangan pasal 18 tidak terbukti. Lah, tapi apa? Yesus tidak sebagai nabi yang sekedar mewartakan,
Makanya Yesus itu, kalau nabi-nabi yang lain kan mengatakan firman Tuhan datang kepadaku, firman Tuhan datang pada Yesaya, firman Tuhan datang pada Amos. Sekalipun Yesus di Alkitab tidak pernah mengatakan Allah berfirman kepada saya. Cari, tidak ada kan? Tapi Yesus selalu, kalau nabi-nabi lain itu termasuk kita-kita ini, kalau mengucapkan doa, aminnya di belakang atau di depan? Di belakang, amin. Baru amin itu selesai, melek lagi. Ya, kalau doanya orang barat kan harus merem, maka melek lagi, begitu amin. Tapi Yesus itu kalau di Alkitab, bahasa aslinya, aminnya di depan. Jadi kalau dia ngomong itu aminnya di depan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin aku berkata kepadamu. Para teolog bingung, ini orang-orang Yahudi loh. Nah Yesus ini kok aminnya di depan. Dan dia tidak pernah mengatakan Allah berfirman kepada saya, tapi saya berkata. Dengan demikian Yesus itu mewakili pribadi Allah sendiri. Kalau nabi-nabi lain itu termasuk Musa, juru bicaranya firman Allah, maka Yesus itu firman Allah itu sendiri. Jadi ini maknanya kenabian. Demikian juga maknanya kerasulan tadi. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sebagai utusan dari Allah, tidak membawa kambing domba, tapi membawa dirinya sendiri. Kurban, bukan korban ya. Makanya di Alkitab terjemahan baru ini korban diganti kurban. Kalau korban itu korban kecelakaan, korban penipuan, korban KKN. Tapi kalau kurban pakai U, kurban itu adalah suatu tindakan pendekatan diri. Kata Arab, Ibrani, Arami itu kan hanya huruf-huruf mati saja. Misalnya kurban itu KRB. Itu bisa berarti kurban, bisa berarti karib. Karib itu dekat. Jadi kurban itu hakikatnya taqarrub ilallah, mengkaribkan diri kepada Allah. Dan Yesus itu ketika dia menjadi dirinya utusan untuk mengkaribkan hubungan manusia dengan Allah. Itulah maknanya korban. Nah, korban ini jangan kemudian dipahami seolah-olah Yesus itu tumbal dosa. Saya sudah kritik nyanyian tumbal dosa kita, itu salah itu. Secara teologi salah lagu itu. Sebab tumbal itu tidak sadar kalau dirinya jadi korban. Misalnya tumbalnya Gunung Kawi atau tumbalnya siapa? Coba orang cari pesugihan anaknya jadi tumbal. Kan nggak sadar dia kalau jadi tumbal. Lah, kata tumbal ini nggak cocok untuk Yesus. Yesus itu bukan tumbal. Dia adalah berkorban sebagai suhada dalam rangka taqarrub ilallah. Nah, rasul di sini maknanya adalah sebagai utusan Bapa yang merealisasikan kehendak Bapa. Sebagai manusia, sebagai hamba, sama dengan dia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kerasulan dia sebagai utusan sang Bapa. Jadi rasul bukan sekedar pesuruh atau pemberita dalam konsep misalnya yang lain. Saya kira itu. Silakan Bu, silakan. Ya, masih ada 2 pertanyaan, saya kira 1 aja supaya rata. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mohon penjelasan saja, Pak. Apabila saya tadi mendengar Bapak menguraikan mengenai firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus, di mana Yesus mempunyai daging dan darah manusia dan mati di atas kayu salib. Saya mohon penjelasan bagaimana hubungannya dengan kebangkitannya. Kalau dia memang darah dan daging manusia mati di atas kayu salib, apakah darah dan daging manusia itu bisa bangkit, Pak? Sedangkan di dalam firman Yesus bangkit di antara orang mati. Sekian Pak pertanyaan saya, mohon penjelasan. Terima kasih sebelum dan kalau gitu saya jawab dulu karena ini agak mendasar. Oke. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu secara darah dan dagingnya memang sama dengan kita. Kecuali satu, kata surat Ibrani, dia tidak berbuat dosa.
Jadi segala sesuatu sama dengan kita kecuali dia tidak berbuat dosa. Lalu yang bangkit itu bangkit apanya? Pengakuan iman rasuli juga berbunyi apa? Aku percaya kepada kebangkitan daging. Jadi memang darah dan daging itu adalah bangkit. Jadi siapa Yesus yang bangkit? Tubuh yang dikenakan sebelumnya itu. Makanya ketika Thomas meragu-ragukan Yesus, dia mengatakan, tunjukkanlah jarimu itu, ujung jarimu itu kepada telapak tanganku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Itulah kebangkitan tubuh. Nah, apa masuk akal? Wong tubuh kok bangkit? Nah, wong Gusti Allah lemah sebagai menungso, apa tidak masuk akal? Itu tubuh dibangkitkan. Dan kebangkitan tubuh itu bedanya, ini Alkitab mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus bisa makan juga dengan mereka. Berarti artinya di surga nanti kita masih bisa makan berarti, karena kita masih punya tubuh dan darah. Tetapi darah dan tubuh apa sama dengan darah dan tubuh yang kita pakai sekarang? Tidak. Sebab ketika para murid ada di sebuah kamar yang tertutup, Yesus tiba-tiba masuk. Di situ tidak terikat lagi oleh dimensi ruang dan waktu. Tetapi tubuh yang dia pakai itu, tubuh yang kita pakai, Rasul Paulus menyebut tubuh kemuliaan. Nah, ini ajaran ortodok kalau yang terakhir ini saya katakan. Hidup orang Kristen ortodok itu tujuannya apa? Ini minta maaf kalau di gereja barat tidak semendalam ini ajarannya. Kenapa firman itu jadi manusia kok tidak jadi buku saja? Nah, biasanya kalau pendeta-pendeta gereja barat, ya itu haknya Tuhan, itu aja kan. Tapi kalau di gereja timur ada jawabannya. Jawabannya dari mana ya? Dari Alkitab sendiri. Pertanyaan saya pernah ditanya Pak Mustafa dari Yayasan Para Madinah, anak buahnya Cak Nur, dalam satu seminar. You harus tegas mengatakan Jesus is God or Jesus is man. Oh, tidak bisa begitu Pak. Saya bisa mengatakan Bapak harus tegas. Quran sebagai kalam nafsi atau Quran sebagai kalam lafaz. Ya tidak bisa, Quran dua-duanya, Yesus dua-duanya, saya bilang. Sama, nggak bisa tegas seperti itu. Karena soal misteri ilahi itu bukan soal ini atau itu, tapi atau bukan ini, bukan itu. Soal misteri ilahi itu sesuatu yang tidak bisa dipakai hitam putih. Tidak bisa seperti itu. Lalu saya jawab, mengapa firman jadi manusia? Saya katakan, kalau Allah jadi manusia, umat Islam agak terganggu kan? Gusti Allah jadi menungso. Bahkan ada seorang pendeta dalam suatu khotbah ditanya, mengapa Pak Pendeta Allah jadi manusia? Nah, kalau Allah mau jadi kerbau apa urusanmu? Jadi Allah jadi kerbau tujuannya apa? Kerbau itu binatang yang hanya disembelih untuk korban. Kerbau itu hanya dinikmati aja, di sate atau di rica-rica atau apa. Tapi kenapa firman jadi manusia? Loh, kalau firman itu bisa jadi buku itu dikeplak tidak protes. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Bang, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dia adalah mahkota segala ciptaan. Kalau gitu mesti ada misinya. Firman jadi manusia itu untuk mengembalikan mahkota ciptaan yang jatuh. Loh, dasarnya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 mengatakan apa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan gambar dan rupa Allah loh, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Jadi verkuil itu agak jumbo. Dalam etika Kristennya verkuil itu dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah, imago Dei. Manusia itu bukan imago Dei. Alkitab sendiri tidak mengatakan seperti itu. Imago Dei itu adalah Kristus. Ibrani pasal 1, dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang menopang segala sesuatu. Filipi pasal 2 ayat 6, dia yang dalam rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan manusia, tapi Yesus Kristus.
Firman Allah itulah gambar dan rupa Allah. Lalu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pengaburan makna keduanya ini menjadi tidak jelas makna inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Gambar dan rupa Allah itu yang menjadi pola diciptakannya manusia loh. Gambar dan rupa Allah itu apa? Firmannya Allah itu loh. Lah firmannya Allah itu Yesus. Gimana sih konkretnya? Konkretnya gini. Anda tidak bisa mengerti saya ketika saya berdiri di sini, duduk seperti patungnya Joko Dolok. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya berkata-kata, ketika saya mengeluarkan firman, ada gambaran enggak dengan siapa saya? Ada. Berarti firman saya mencitrakan siapa diri saya. Firman saya mengandung suatu image siapa pribadi saya. Makanya Alkitab katakan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang memberikan penafsiran, dialah yang menyatakan siapa Allah itu. Ketika saya berdiri, wujud saya berdiri di sini tanpa kata, Anda tidak mengenal saya. Saya mengenalkan diri lewat firman saya, lewat kata-kata saya. Nah, manusia itu diciptakan menurut polanya firman Allah. Firman Allah itu Yesus sendiri. Nah, manusia yang diciptakan menurut pola dan firman Allah ini jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, lupa siapa dirinya. Makanya istrinya yang sudah mendampingi begitu lama dicel-cel jadi 11 diadai plastik. Itu karena manusia lupa tentang siapa dirinya. Nah, siapa yang bekerja di belakang manusia yang lupa ini? Tidak lain dan tidak bukan kembali kepada dalangnya para pengacau, para provokator, yaitu iblis alaihi laknat tadi. Nah, iblis alaihi laknat itu cuma makhluknya Tuhan, menggoda manusia, manusia jatuh. Saya pernah cerita genderuwo baidi itu, sebetulnya konteksnya juga ini, itu guyonan saya. Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, dia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini kan sudah lupa, carut marut itu, wajahnya itu sudah carut marut, lupa siapa dirinya, seperti orang yang sedang dadi. Jadi manusia yang mabuk itu manusia yang dadi gitu, lupa dirinya lah. Terus ditanya, kamu siapa? Jawabannya, saya ini genderuwo baidi. Padahal nama aslinya itu Sunarto mungkin. Genderuwo baidi pak saya. Makan beling genderuwo baidi, makan semprong itu genderuwo baidi. Kemudian dukunnya tidak mampu, ini tidak mampu nyembuhin gitu. Tiba-tiba fotonya si Sunarto itu dipasang di depan. Hei, ini gambare sopo? Dia mungkin lagi sadar-sadar, baidi apa bukan? Oh ini Pak, ini Sunarto Pak. Sunarto itu siapa? Saya. Jadi kamu baidi apa Sunarto? Sunarto. Mengapa firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah harus turun ke dunia? Karena untuk mengingatkan manusia. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah manusia itu. Ece humu, lihatlah manusia itu. Jikalau manusia ingin kembali pada fitrah kemanusiaannya yang jatuh, kembali sebagai firman Allah yang diciptakan menurut pola gambar Allah, manusia harus melihat Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, ikutlah aku, tidak ikutlah ajaranku. Akulah jalan, bukan aku penunjuk jalan. Akulah kebenaran, bukan aku pengajar kebenaran. Akulah hidup, bukan akulah jalannya kehidupan. Karena apa? Manusia dengan melihat Yesus, manusia kembali kepada pola di mana dia diciptakan. Itulah ajaran ortodok tentang keselamatan. Lalu yang lain-lain itu, di surga itu ada kenikmatan hidup, di sana selalu memuji Tuhan. Itu semua akibat dari keselamatan mendasarnya. Itu soteriologi gereja ortodok Syria. Jadi manusia kembali pada fitrahnya semua. Caranya bagaimana? Secara sakramental, manusia percaya kepada Yesus, dibaptis. Sibgatullah, dibaptis. Setelah dia baptis, kemudian manusia ini mengambil bagian dalam hidup ilahi yang dikaruniakan lewat Yesus. Lewat apa?
Khidmatul Kudus atau Qurbana Kadisa, korban kudus atau apa? Perjamuan kudus atau Ekaristi. Mengapa Ekaristi? Karena Ekaristi atau perjamuan kudus itu memakan tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuhku. Bagi gereja timur bukan ini lambang tubuhku. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh lambang, oleh simbol. Bagi gereja ortodoks Syria itu bukan sekedar lambang, tapi benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dihadirkan secara rohani dalam kehidupan umat. Supaya apa? Manusia menyatu dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dan kalau Yesus sekarang bangkit di surga dengan tubuh kemuliaannya, itu nanti yang menjadi pola kebangkitan kita. Itulah maknanya manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan manunggal dengan zatnya Allah. Kalau manunggal dengan zatnya Allah, awas. Iblis pertama menggoda manusia, kata-katanya apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Jadi bukan manusia manunggal dengan Allah zatnya itu, tapi manunggal dengan tubuh kemuliaan Kristus. Ketika kita makan darah dan daging Kristus, tubuh kita dialiri, dikuduskan, diresapi, dikuduskan, disucikan, dikuatkan oleh tubuh kebangkitannya itu. Tubuh kebangkitan yang mulia itu memberikan kekuatan kita selama di dunia untuk tubuh dan kemanusiaan kita yang lemah untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi itu maknanya mengapa bahwa firman itu jadi manusia. Kok tidak jadi tekek saja? Kok tidak jadi buku? Lah ini ada maknanya. Lah inilah persoalannya mengenai kebangkitan Yesus. Karena itu di gereja timur yang namanya Idul Paskah. Orang gereja timur itu punya hari raya besar itu Idul Milad dan Idul Paskah. Idul Milad itu Natal, Idul Paskah itu ya Paskah. Itu selalu meriah sekali. Saya boleh nyanyikan sebuah lagu di gereja timur, begini bunyinya. Lagu Paskah ini. Al-Masihu min bainil amwat wa wajal mauta bil maut wa wakhabal hayata liladina fil kubur Kristus anesti enekron tanaton patisas ketisentis pneumatitoin karisamenos al-Masihu min bainil amwat wa watiyal mauta bil maut wa wakhabal hayata lilladina fil kubur. Al-Masihom, Kristus telah bangkit, dan jemaat itu menyebut hakom, benar dia telah bangkit. Al-Masihom hakom, itu Paskah. Makanya kalau nanti Paskah, pergilah ke Mesir, pergilah ke Syria, ramai sekali kalau Paskah, tapi tidak ada telurnya. Telur Paskah itu produknya sekolah minggu, di sana tidak ada. Nah, Al-Masihom, Kristus telah bangkit min bainil anbat, di antara orang-orang mati, dari antara orang mati. Wawati al-mauta bil maut, dengan kematiannya telah ditaklukkan, diinjak-injak kematian. Karena itu hai maut, di mana sengatmu, kan gitu kan. Dalam Kristus itu maut telah dikalahkan. Wa wakhabal hayata, dan telah diberikan hidup kepada orang-orang yang mati di kuburan. Artinya kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Keselamatan yang dikaruniakan lewat tubuh Yesus itu adalah jaminan bagi keselamatan tubuh kita. Karena itu Yesuslah satu-satunya tokoh di muka bumi ini yang tidak dapat gelar almarhum. Ya kan? Ya, silakan. Yang dijamah Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri, itu tubuh manusianya atau tubuh kemuliaannya? Tubuh kemuliaan. Tapi tubuh kemuliaan itu bukan produk baru lagi.
itu adalah tubuh manusia Yesus yang diambil dari tubuhnya Maryam karena sebagai anak Maryam itu, tapi sudah disempurnakan. Demikian juga tubuh kita. Loh gimana Pak, tubuh sudah ditelo nih, ya tubuhnya di tanahnya jadi ketelanya dimakan kambing atau apa? Itu yang dibangkitkan apanya? Jawabannya jangan sulit-sulit lah. Gusti Allah iso nggawe lemah dadi menungso. Apa dia tidak bisa membangkitkan tubuh kita yang sudah jadi tanah, sudah memuai, nanti kembali jadi tubuh kita seperti ini? Karena itu tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Ya kira-kira ginilah sederhananya. Eksistensi dari tubuh kebangkitan kita nanti, cirinya masih bisa dilihat dari ciri kita. Oh, itu tubuh kebangkitan Mas Heni. Ya mungkin lebih ganteng, itu aja mungkin. Saya tidak tahu. Tapi artinya bahwa orang tidak pangling. Mesti itu Mas Heni, itu mesti Pak Naro, itu mesti Pak Gito, itu mesti Mas Anom. Semua orang udah tahu bahwa itu tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Jadi luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau Anda ngomong dengan orang penghayat kebatinan, saya bisa ngomong, saya katakan loh, dia rasane urip iku krana momor pamoring sawujud wujud langsung rambah ngilang sakalir lir manis kelawan madu endi rasane ing kono. Itu panteisme, mestinya diganti, lagu itu diganti. Rasa hidup itu adalah menyatukan diri dengan tubuh kemuliaan Kristus, sehingga kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan kita. Silahkan yang pinter sastra Jawa dikalimatkan seperti itu, ajaran itu, dan itu bisa dikatakan, loh, yang tadi diejek Kristen itu megur jereng-jereng agama wadak, agama lahiriah. Lalu kita ajak nembang begini dengan spekulasi yang sophisticated tentang ajaran-ajaran semacam ini. Paling-paling dia duduk begini sambil begini, nggih romo, mesti gitu saudara-saudara. Nah ini bisa kita gunakan forum-forum semacam ini. Kan itu tinggal bagaimana perumusannya. Makanya sudahlah, jangan jadi plagiator. Karena yang bawa kita Belanda ke sini semua ngeplek londo, sak celana-celanai melu londo. Akibatnya kita sudah punya antipati dengan Belanda. Karena itu mesti kita ditolak dulu. Nah, saya itu contoh aja. Saya itu pernah bikin suatu kejutan gitu ya. Saya diundang di Pindad, pabrik pelurunya Habibie di Turen. Nah itu yang Habibie itu kan juga KKN, karena yang jadi pimpinannya di Pindad itu juga ponakannya Habibie. Itu Anda cek di sana, itu kan ponakannya Habibie di Pindad itu. Nah saya diundang itu untuk khotbah Natal tahun kemarin, khotbah Natal. Kemudian saya dikasih jadwalnya. Ini yang pendengarnya siapa? Orang-orang Kristen Pak. Nanti kalau sudah selesai ramah tamah, baru yang Islam masuk. Wegah, bosen khotbah di rumah orang Kristen, bosen, tidak bisa kreatif saya. Bapak ini katanya hamba Tuhan kok menolak khotbah, kok arahnya gitu hamba Tuhan yo karep, tenang aku bosen. Gitu aja. Lalu gimana supaya tidak bosen? Pokoknya gimana caranya supaya saya ceramah tidak hanya didengar orang Kristen, itu aja. Bosen saya kalau didengar orang Kristen. Engkau aneh sedikit hari ini sesat, ini bahaya kan. Ini bahasanya aja yang lain. Intinya sama. Untuk pendekatan diarani sesat, karena orang Kristen terlalu mapan udah. Caranya gimana? Gini aja, tak bisi. Khotbahnya itu sampean saja, siapalah pokoknya. Nanti kan 15 menit cukup. Ramah tamah saya memberi sambutan saja. Kalau sambutan saya mau. Bapak tidak usah khotbah. Engkau prakteknya khotbah itu urusan belakang. Yang penting sambutan dulu gitu loh. Dan benar, sambutan. Jadi kasih sambutan itu bukan atas nama gereja, atas nama staf peneliti pada Pusat Studi Agama dan Kebudayaan. Nah itu masuk, dan ini saya bilang ini kebudayaan Timur Tengah kan gitu, gampang aja lah caranya. Begitu saya masuk tidak bawa kitab saya. Karena apa? Kalau saya bawa kitab orangnya mesti lari. Saya tenang-tenang aja, pakai gini aja, pakai baju takwa masuk.
ya salaman, ramah tamah, duduk di situ. Lalu